tamu spesial, yaitu Dr. Andes Kyai Abdul Munif SHMH. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum di Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita sapa dulu nih pemateri kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Iva. Nah, bagaimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Oh iya Bapak. Bapak selain menjadi dekan di Universitas Islam Madura, apa sih kegiatan Bapak dalam sehari-harinya? Sehari-hari saya selain di Universitas Islam Madura bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah ya, di Nur Islam, dan kadang-kadang juga di tengah-tengah masyarakat bersama-sama. Ya. Kan kali ini sudah banyak nih Bapak dari lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan itu sudah semangat untuk memperingati Isra Mi'raj Bapak. Bagaimana sih Bapak peristiwa awal yang terjadi sebelum Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, melalui ifadah pada kesempatan ini, semoga Allah memberikan rahmat dan maunah bagi kami semua, sehingga kita tetap bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama perintah salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyakum min ayatina innahu huwas samiul alim. Amma ba'du, faqala para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya diminta oleh saudara Iva untuk sedikit menceritakan peristiwa sebelum Isra Mi'raj. Sebagaimana sudah sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin sedunia bahwa peristiwa Isra ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW, dan tahun tersebut dinamakan tahun Amul Husn. Namun demikian, kalau kita lihat background peristiwa yang sebelumnya terjadi, jadi Amul Husn itu bukan hanya sekedar karena Rasulullah ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidatina Khadijah Kubra, tapi sebelum itu ada peristiwa yang sangat menyakitkan, yaitu mulai abad ke-7 dari kenabian Muhammad SAW itu terjadilah peristiwa boikot ekonomi dan boikot sosial. Jadi pada tahun ke-7, jadi Nabi Muhammad SAW itu tahun ke-7 melaksanakan dakwah Islam di Jazirah Arab di Makkah. Di situ dicetuskan satu boikot ekonomi dan boikot sosial, di mana seluruh umat Islam harus keluar dari Makkah, harus keluar dari kota, dan tidak boleh melakukan perdagangan, tidak boleh melaksanakan perjanjian ekonomi, bahkan tidak boleh melaksanakan pernikahan dengan lain pihak. Oleh karena itu, pada saat itu termasuk Sayyidah Khadijah, Abu Thalib dan seluruhnya, semuanya menyingkir ke Si'ib, yang sekarang dikenal dengan istilah Si'ib Abu Thalib. Si'ib itu ada sebuah lembah, sebuah jurang sempit, sehingga dapat kita bayangkan betapa menderitanya umat Islam. Tidak ada pasokan makanan, tidak ada obat-obatan, tidak ada apa-apa pada saat itu, benar-benar boikot. Dan ini terjadi pada tahun 600-an. Tahun 600-an berapa ya, di Makkahul Mukarramah itu seperti apa pada tahun itu.
yang batu-batunya itu sangat besar-besar dan curah-curahnya itu jurang-jurangnya sangat dalam, dan oleh karenanya peristiwa saat itu sangat menyakitkan. Itu mulai abad ke-7, mulai tahun ke-7 kenabian, dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu cukup lama, sehingga Walid bin Mughirah itu pernah mengatakan, mengapa Al-Quran itu kok diturunkan kepada Muhammad, bukan kepada kami, dan bukan kepada Bani Sakib yang menjadi pemimpin-pemimpin dua negara pada saat itu, yang sebenarnya kami akan membagi-bagikan hartanya. Jadi itu ucapan-ucapan seperti itu terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari peristiwa itulah maka kaum muslimin sangat parah setelah masuk tahun ketiga dari proses boikot ekonomi dan boikot sosial. Pada tahun ketiga itulah yang dikatakan sebagai tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada 2 orang, ada 5 sebenarnya, ada 5 orang yang dikomandai oleh Ibnu Hazm bin As-Subair. Itu mereka itu non muslim, mereka itu ahli mereka, jadi Quraisy juga jadi penyembah berhala juga. Merasa tidak tega melihat orang Islam yang sedemikian terhimpit dan sedemikian menderita. Karena ada sebagian yang menceritakan bahwa untuk bisa makan, ya, ada dari Bani Hazm ini, Ibnu Hazm ini yang selalu melepaskan untanya yang dipenuhi dengan makanan-makanan, terus begitu sampai kepada lembah itu dilepas dengan lepas sehingga unta itu sampai kepada mereka, walaupun itu tidak mencukupi. Sehingga pada saat itulah Nabi Muhammad SAW saking laparnya itu sampai di perutnya dikasih batu, ditekankan batu ke perutnya, diikatkan batu ke perut beliau dalam rangka untuk menahan lapar. Betapa menderitanya umat Islam pada tahun-tahun awal penyebaran Islam, termasuk Nabi Muhammad SAW dan seluruh kerabatnya, termasuk Sayyidah Khadijah. Orang terkaya pada saat itu cuma dalam rangka membela agama Nabi Muhammad SAW ikut serta ada di dalam wilayah-wilayah yang sangat terpencil dan sempit itu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setelah itu 2 orang inilah selanjutnya yang melaksanakan urun rembuk saking tidak teganya. Jadi istilah ada 2 orang kemudian urun rembuk untuk mensukseskan sesuatu dalam rangka membatalkan boikot atau membatalkan embargo ini, yang di perjanjian piagamnya itu ada diletakkan di dalam Baitullah pada saat itu. Jadi kedua orang ini, Bani Hashim bin Hashim dan Suhair ini yang berembuk-rembuk, dan sebetulnya kedua orang ini setuju, dan keduanya kemudian melaksanakan ketuk tular, melaksanakan door to door sampai menemukan 5 kabilah. Jadi ada Ibnu Hisham, ada Zuhair, ada Mut'im bin Adi, ada Abu Al-Baghdadi, dan ada Sub'ah dan Abdul Al-Aswad, dan seterusnya. Dari kelima orang inilah, dari kelima tokoh, sesungguhnya semuanya 5-5-nya adalah penyembah berhala. Sekarang kasihan pada saat peristiwa-peristiwa, karena peristiwa boikot itu dilepas dalam arti dilonggarkan ketika sudah sampai pada bulan-bulan yang diharamkan. Jadi tidak ada hari raya bagi mereka itu seperti di bulan Rajab, dan bulan Muharram yang kita sama dengan yang dilakukan oleh agama Islam. Nah, pada saat itulah Nabi ini turun dari situ itu menuju Mekah. Pada saat menuju Mekah itulah Abu Lahab sedang memimpin sidang. Pada saat memimpin sidang itulah maka Ibnu Hazm bersama Subair itu menyatakan bahwa pada saatnya sekarang kita harus membatalkan boikot ekonomi dan boikot sosial kepada pemeluk agama Islam. Sebab kalau tidak,
kita akan kena bencana. Jadi Ibnu Hazm dan Zubair ini memberikan alasan-alasan. Pada riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Sayyidina Abu Thalib, kepada pamannya, bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang-orang kafir yang perjanjiannya itu diletakkan di dalam Baitullah, itu menurut mereka Jibril, ada berita dari mereka Jibril bahwa barang itu sudah hancur, dimakan oleh semut, dimakan oleh semut. Yang tinggal adalah ucapan Bismillah. Itu bukan Bismillah ya, istilahnya ada ucapan aku berlindung kepadamu ya Allah, itu sesuai dengan bahasa mereka. Hanya tinggal itu yang tidak dimakan oleh rakyat, dan lebihnya sudah dimakan. Oleh karenanya satu versi, di dalam satu versi keberhasilan itu pada saat itu 5 tokoh menolak ajakan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab pada saat itu, dan akhirnya Abu Lahab itu mengalah karena takut. Karena sebelum itu saudara pemilih diketahui bahwa sebelum peristiwa itu di Mekah itu terjadi ceklik besar-besaran. Jadi ada kekeringan yang dahsyat sekitar pada abad ke-9 dan 10. Kekeringan, kering banget di Mekah itu. Itu mungkin bagian dari hasil doa Rasulullah Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad itu berdoa, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk melawan orang yang menentang. Jadi bukan minta menang, berikan kekuatan untuk melawan, itu saja. Jadi setelah itu di Mekah itu terjadilah kekeringan. Dan setelah terjadinya kekeringan itu, maka muncullah keinginan untuk merobek dan menghancurkan, membatalkan piagam embargo ekonomi dan embargo sosial. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini, para saudara-saudara sekalian, ini terjadi sejak zaman dulu. Jadi penekangan dari satu kelompok yang kuat kepada kelompok yang lebih lemah itu sudah terjadi sejak sebelum Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Dan dalam satu riwayat mengatakan bahwa peristiwa itu dihadiri oleh Abu Thalib. Jadi Sayyidina Abu Thalib sebagai pimpinan kabilah Banu Hashim pada saat itu menantang kepada seluruh orang Quraisy dan menyatakan bahwa perjanjian atau piagam yang ada di dalam Ka'bah itu sudah hancur. Karena di Mekah itu ada kebiasaan, ada kebiasaan seperti tebak-tebakan, seperti tebak-tebakan itu, seperti undian-undian itu. Jadi pada saat itu muncul seperti itu. Jadi Abu Thalib menyatakan disampaikanlah menurut Muhammad bahwa piagam yang saudara letakkan di dalam Baitullah itu sudah hancur. Kalau saya minta piagam ini atau embargo ini dihentikan dengan perjanjian. Jika setelah dibuka Baitullah dibuka dan perjanjiannya masih utuh, maka saya akan menyerahkan Muhammad pada kalian. Tapi ketika dibuka dan perjanjiannya itu benar-benar sudah dimakan oleh semut, maka kalian harus menunjukkan embargo. Dan itulah saudara-saudara sekalian, peristiwa ini dua-duanya sama, endingnya ada sama. Akhirnya pada saat itu Abu Jahal, Abu Lahab pulang dan embargo itu dihentikan. Namun demikian saudara-saudara sekalian, pada saat dihentikan itulah maka kaum muslimin yang ada di sini itu semua kembali, dan ada yang kembali dalam keadaan sehat walafiat, tapi ada yang kembali dalam keadaan sakit. Di antara yang kembali dalam keadaan sakit itu tidak begitu saya itu adalah Abu Thalib itu sendiri dan Sayyidah Khadijah. Saudara-saudara sekalian, setelah embargo sebagai peristiwa awal sebelum terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka pulang kembali semuanya ke rumahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan keadaannya, termasuk juga Rasulullah Muhammad SAW. Dan berselang beberapa bulan kemudian Sayyidina Abu Thalib meninggal dan Siti Khadijah itu meninggal.
itu ada kemungkinan itu karena penyakit yang dibawa pada saat terjadinya boykot ekonomi dan boykot sosial. Ya, Bapak. Menurut pendapat Bapak, Isra Mi'raj sendiri itu apa, Bapak? Baik, selanjutnya saudara-saudara sekalian, jadi pada tahun ke-10 itulah ya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu terjadi. Pada saat itu Nabi Muhammad dalam keadaan duda, belum menikah lagi, dalam keadaan sangat sedih sekali. Tidak dapat kita bayangkan seperti apa kesedihan Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan dua pelindung, dalam arti pelindung untuk menghadapi kaum Quraisy pada saat itu. Pada saat keberadaan Sayyidah Khadijah dan keberadaan pamannya Abu Thalib saja, kaum Quraisy itu sudah cukup berani, tapi masih sempat bisa ditahan. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW sebelum Isra masih berangkat juga ke Taif menemui Bani Saqif dalam rangka minta bantuan, minta suaka dan bantuan kepada Bani Saqif. Barangkali Bani Saqif bisa masalah dengan Nabi Muhammad SAW. 3 tokoh di Taif, yaitu Bani Saqif, semuanya menolak. Bahkan Nabi pada saat itu ada yang beliau minta agar supaya ya sudah, tidak usah diomong-omongkan, istilah saya, tidak usah diomong-omongkan. Kalau memang nggak mau ya sudah, nggak usah diomong-omongkan. Tapi yang terjadi peristiwanya berbeda. Begitu Nabi Muhammad SAW sudah meninggalkan Taif pulang menuju Mekah, maka orang-orang tersebut, para budak-budaknya itu dan pelayan-pelayannya diperintah untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dilempar dan segala macam sampai ada yang luka ya, Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Nabi itu berlindung di kebun kurma dan di Subah. Alhasil selanjutnya, setelah beliau pulang dari Taif menuju Mekah kembali, ketika pada malam itu beliau berada di rumahnya Hindun. Hindun ini masih sepupu dengan Nabi Muhammad SAW, dan menurut riwayat yang disampaikan oleh Hindun bahwa Nabi masih melaksanakan sholat malam terakhir, malam akhir bersama-sama dengan Hindun. Setelah itu tidur. Setelah tidur, kata Hindun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hindun itu, setelah itu saya dibanguni oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyampaikan, saya sudah sholat malam bersama kamu, dan saya langsung ke Baitul Muqaddas, dan sekarang saya sholat lagi bersama kamu di sini bersama-sama. Jadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kemudian ada perselisihan tafsir, ada beda tafsir maksud saya. Ada yang menafsirkan bahwa Isra itu hanya ruhnya saja. Jadi berdasarkan kepada yang disampaikan oleh Hindun, cerita Hindun seperti yang baru saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu ada di rumah Hindun. Tapi ada banyak ulama yang menafsirkan bahwa perjalanan itu Subhanalladzi asra bi 'abdi. Jadi abdi itu fisik. Jadi Nabi Muhammad SAW berangkat dari Makkah menuju Palestina, dan ada juga yang menyamakan sebelum ke Palestina beliau itu masih melewati Gunung Sinai. Jadi gunung di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Allah Musa taklima di Gunung Sinai, dari Gunung Sinai itulah kemudian langsung ke Baitul Muqaddas ke Palestina, dan di sana Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sholat yang makmumnya itu para nabi,
Makanya Nabi Muhammad SAW dikatakan Imam Anbiya wal Mursalin. Setelah itu, siapa yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina itu masyhur bersama malaikat Jibril, yang malaikat Jibril itu membawa buruk. Buruk itu sebuah hewan yang mempunyai sayap. Jenisnya seperti apa, banyak yang mengatakan yang mukanya seperti wanita, bagaimana itu tidak ada yang mensahihkan. Yang pasti ada hewan, yang hewan itu kemudian merunduk, membungkuk di hadapan Nabi, kemudian melesat, membumbung di atas gunung Umar menuju utara Palestina. Sampainya Palestina, maka buruk itu ikat dulu oleh Nabi Muhammad SAW di sana. Jadi sebagai tawakal, ada tawakal Tuhan Allah itu, ada usaha, jadi bukan tawakal kemudian menyerahkan itu saja, tapi tawakal itu memberikan syarat-syarat, jadi disimpan kalau barang, kalau hewan yang diikat, baru tawakal Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad SAW naik. Dan naik ini masyhur bahwa langit itu ada tujuh langit. Langit pertama Nabi Muhammad dalam satu riwayat dikatakan ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, selanjutnya ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Pada ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, dan Nabi Idris ini adalah Nabi yang pertama kali menulis menggunakan tinta. Jadi menulis dengan menggunakan tinta itu adalah yang pertama kali adalah dilaksanakan oleh Nabi. Selanjutnya bertemu dengan Nabi Harun, dan bertemu dengan Nabi Musa, dan ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Maqdis. Saudara-saudara sekalian, yang terpenting di antara sekian banyak pertemuan itu, ada pertemuan dengan tiga malaikat. Malaikat yang pertama yang dalam sejarah hidup Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal itu dinyatakan sebagai malaikat tangis. Malaikat tangis itu besar sekali. Pekerjaannya nangis terus. Kenapa nangis? Karena melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Tapi juga ada malaikat dendam. Malaikat dendam ini mukanya itu seperti baja, seluruh tubuhnya seperti baja. Itu saking banyaknya dendam-dendam yang ada pada umat manusia. Yang paling menakjubkan dan paling besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang terdiri separuhnya dari salju dan separuhnya dari api. Itu menjadi satu makhluk yang banyak sekali di bawahnya itu, di dekatnya itu, yang berdoa, ya Allah, Engkaulah yang telah menyatukan api dan salju. Ya Allah, Engkaulah yang telah menyatukan makhlukmu dengan sesuai dengan kehendak. Nah, itu pertemuan-pertemuan, selain pertemuan-pertemuan mengenai bagaimana orang yang tidak melaksanakan sholat kemudian dipukul kepalanya, kembali lagi, dipukul lagi, kembali lagi. Itu sudah banyak sekali diceritakan oleh para ulama, para mufassir, bagaimana orang yang berzina, bagaimana orang yang macam-macam, itu sudah banyak diceritakan. Dan demikian, Isra Mi'raj ini adalah memang benar sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah sholat. Jadi setelah dari Baitul Ma'mur, Allah itu berada di Mustawan. Rasulullah Muhammad SAW berangkat ke sana, cuma mereka Jibril dan Buraq sudah tidak bisa. Setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberikanlah perintah sholat itu mulai dari 50 sampai akhirnya menjadi 5. Dan yang melaksanakan
testimoni-testimoni seperti ini adalah bukan dengan Nabi yang lain-lain, tapi dengan Nabi Musa alaihissalam di langit. Saudara-saudara sekalian, jadi dari sekian rentetan peristiwa, maka Isra Mi'raj ini adalah suatu yang sangat membahagiakan, sekaligus ada beban moral yang sangat tinggi untuk bisa menyampaikan kepada kaum Quraisy, di mana kaum Quraisy sangat membenci kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa tidak? Karena setelah tidak ada Khadijah dan tidak ada Abu Thalib, maka ketua yang menjadi ketua kabilah itu dipegang oleh Abu Lahab. Sudah tidak ada sama sekali perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW, ditinjau di kacamata manusia atau ditinjau di kacamata kaum manusia. Oleh karena itu, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa satu, Nabi Muhammad SAW sudah benar-benar matang, sudah benar-benar ditempa mulai dari awal kenabian, kedua, ketiga, bahkan keenam ini, kenabian keenam itu Sayyidina Umar sudah masuk Islam. Cuma Sayyidina Umar pada saat begitu masuk Islam mesti tidak diperkenankan untuk melakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Islam. Terus begitu sampai munculnya boikot ekonomi dan boikot sosial, itu sangat panas, saudara. Baru setelah itu meninggal dua kekasih tercintanya, pamannya dan istrinya. Habis. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW atau peristiwa sholat adalah merupakan perintah yang paling agung. Sholat adalah yang pertama yang akan ditagih nanti di alam mahsyar, dan sholat adalah yang pertama yang akan diperhitungkan di alam mahsyar sebelum amal-amal yang lain dikerjakan. Sekalipun kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita tidak melaksanakan sholat, itu akan mendapatkan kesulitan yang teramat besar nanti dihadapi. Oleh karena itu, dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mari kita perkuat dan tingkatkan ibadah kita, sholat kita dengan sukacita, dengan penuh senang, bukan lagi dengan rasa untuk memenuhi kewajiban, tapi dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada Allah Subhanahu. Betapa tidak untuk bisa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau itu harus dihadapkan dengan sebegitu beratnya. Jadi kembali lagi, embargo ekonomi, embargo sosial, tidak ada hal yang sangat berat. Bisa dibayangkan saja kalau saudara misalnya gempa, mudahnya saja saudara tidak menyapa, bermusuhan dengan tetangga, itu saja. Ada 5 tetangga lagi bermusuhan dengan kita, dengan sungguh-sungguh bermusuhan, tidak boleh ngomong, tidak boleh ada ini, tidak boleh minta tolong, ya apalagi mau menikahkan. Itu sudah hidup seperti apa? Ini apalagi Nabi Muhammad SAW bersama kaumnya, bersama kaum muslimin yang sekerja pada saat itu termasuk orang-orang yang kaya. Ini semuanya itu. Jadi tidak ada kecuali ketika embargo ekonomi itu. Siti Khadijah tetap rumah. Semuanya ada di sini, ada di sebuah lembah, ada di sebuah gua yang sangat dalam, yang sebagian riwayat menyatakan mereka itu para sahabat itu makan rumput, makan daun-daun, karena memang tidak ada lagi yang bisa. Itu oleh karenanya, jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla dalam rangka menerima perintah sekaligus memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW, mempertemukan dengan nabi-nabi yang lain. Juga Rasulullah bisa melihat dan bertanya kepada malaikat peristiwa-peristiwa yang akan menimpa kepada kita
yang akan menimpa pada kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW. Itu kira-kira. Jadi kesimpulannya apa Bapak terkait Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW? Baik, saudara-saudara sekalian, jadi kesimpulan dari peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW yang pertama, bahwa kita ini harus tabah dan sabar dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak meninggalkan kerjasama bersama masyarakat, dengan tidak meninggalkan kerjasama bersama para ahli, dengan tidak meninggalkan kerjasama dengan para pihak yang kompeten. Oleh karenanya, hablu minallah, hablu minan nas ini adalah menjadi anjuran yang tidak boleh kurang. Jadi kita berserah diri dalam arti total 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak dibenarkan. Begitu juga kita total hanya kepada manusia juga tidak dibenarkan. Maka yang dibenarkan atas hal-hal yang sifatnya muamalah. Kita ini bisa bekerja sama dengan cara akhlak kalimat bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga dengan demikian kita ini dengan berbagai trik, dengan berbagai cara, dengan berbagai kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, maka kita akan menemukan kehidupan yang sejati, kehidupan yang tenteram ayem bersama masyarakat, kehidupan yang tenteram ayem karena kita tidak melanggar syariat. Nah, itu yang akan mengantarkan kita menjadi insan kamil, setidaknya walaupun tidak akan menjadi insan yang sempurna, manusia tetapi menjadi orang-orang yang selalu bersyukur ketika menemukan nikmat dan menjadi orang-orang yang bertaubat ketika merasakan kesalahan. Oleh karena itu, peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW ini diberikan, dihabarkan, disampaikan kepada kita semua. Bukan sesuatu yang hanya nikmat, tapi sesuatu yang menggambarkan betapa kematangan Nabi Muhammad SAW sudah mencapai puncak yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kematangan kita sebagai umat Muhammad, alhamdulillah kita sudah dijadikan min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Maka kematangan kita terlihat pada kematangan kita, kemampuan kita, kesabaran kita, dan kesungguh-sungguhannya kita dalam melaksanakan sholat. Jadi orang yang bagus sholatnya, maka insya Allah hidupnya akan membaik. Tapi orang yang kurang bagus sholatnya, biasanya hidupnya akan banyak tersendat. Oleh karenanya, pesan terakhir kepada saudara-saudara sekalian muslimin yang merasakan ada gundah gulana dan segalanya, perbaiki sholat, termasuk juga laksanakan sholat tahajud, walaupun hanya 2 atau 4 rakaat, laksanakan sholat duha, walaupun hanya 2 sampai 4. Insya Allah dengan cara begitu, asalkan dilaksanakan dengan istiqomah dan konsisten, kita akan mendapatkan kehidupan yang tentram, nikmat. Sekian. Ya, dari beberapa hal yang telah Bapak sampaikan, mungkin ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, mungkin cukup sekian bincang-bincang kali ini. Saya Ifadatul Mukarramah pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.